Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV Agara. Hari ini kita sedang berada di kantor Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Aceh Tenggara. Nah, sesuai dengan namanya, Dinas Komunikasi dan Informasi ini memiliki tanggung jawab di dalam bidang komunikasi dan informasi di Kabupaten Aceh Tenggara. Nah, hari ini perdana di layar kaca Anda, kita akan mengenal lebih dekat Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Aceh Tenggara melalui Kepala Dinas yang baru saja dilantik menjadi Kepala Dinas Kominfo. Ingin mengetahui bagaimana perbincangan kita hari ini? Mari simak liputan kami berikut. Program-program tapi program yang ada ini pun kita evaluasi terus di mana kesalahannya selama ini, kenapa ini tidak sinergis, kenapa ini tidak sinergis, kita perbaiki. Jadi kami minta ya para kepala bidang ya nanti para sekretaris dan kasih semua itu melihat lagi tupoksi kita di depan. Kalau perlu jabarkan tupoksi itu. Kalau perlu kita ada program-program Kominfo, dinas dan kabupaten yang lain. Bahkan pagi hari ini berharap yang kita hadir ini kami ucapkan terima kasih dan selalulah kita hadir tepat pada waktunya, yaitu sebelum 8 melaksanakan apel dan nanti jam 13.30 kita datang kembali menandatangani apel dan demikian yang dapat kami sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita awali pekerjaan kita. Mudah-mudahan doa berkah kepada kita, keluarga kita, daerah kita dan bangsa kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kominfo sukses! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Agara, dalam rangka mengenal lebih dekat Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Aceh Tenggara bersama Kepala Dinas yang baru yaitu Bapak Sudirman SPD MPD. Nah, sekarang kita sudah bersama Bapak Kepala Dinas, lalu ada Bapak Sekjen dan para staf dan kepala bidangnya. Nah, hari ini kita akan mengetahui atau berbincang-bincang seputar Dinas Kominfo dan bagaimana ini perasaan Kepala Dinas yang baru untuk beberapa saat setelah dilantik menjadi Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Aceh Tenggara. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak. Sebelumnya pemirsa TV Agara atau masyarakat Aceh Tenggara ingin mengetahui ini, sejak kapan sebenarnya Bapak ditetapkan atau dilantik sebagai Kepala Dinas Kominfo yang baru? Alhamdulillah, Bapak ditetapkan sebagai Kepala Dinas Telekomunikasi dan Informatika mulai sejak tanggal 23 Oktober 2018. Baru beberapa minggu berjalan, dan sebelumnya memang Bapak dulu pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, kemudian menjadi fungsional pengawas sekolah SMP, baru dinota dinaskan sebagai Kepala Dinas Telekomunikasi dan Informatika pada tanggal 23 yang lalu. Ya, selanjutnya bagaimana proses sebenarnya Pak? Apakah Bapak ditunjuk atau bagaimana? Lalu apa saja syarat yang harus Bapak penuhi untuk menduduki kursi Kepala Dinas Kominfo ini Pak? Baik, terima kasih. Sebetulnya mungkin Bapak Bupati ya sudah melihat, sudah mengevaluasi bagaimana dinas ini dalam kurun waktu setahun belakangan ini mungkin tidak begitu
berkembang. Oleh karenanya Bapak Bupati kemarin memanggil saya ke kantor beliau dan menanyakan mengenai kesanggupan untuk menjadi pejabat atau pelaksana tugas Kepala Dinas Telekomunikasi dan Informatika ini. Jadi saya sebetulnya sudah siap, saya sampaikan kepada Pak Bupati dan akan membawa dinas ini menjadi dinas yang betul-betul berperan besar kepada pembangunan Kabupaten Aceh Tenggara ini. Lalu bagaimana untuk perasaan Bapak sendiri, Bapak? Ya tentu memang ya namanya tadi dasarnya saya kemarin pun karena memang dinas ini sudah hampir kolab begitu ya, oleh karenanya begitu kemari tentu saya melihat banyak hal yang harus diperbaiki, harus dibenahi. Kemudian saya rapatkan para unsur pimpinan, sekretaris, para kepala bidang. Jadi kita ingin menerima masukan apa, kenapa, dan bagaimana sehingga kantor ini tidak bisa berjalan seperti yang diharapkan oleh pemerintah daerah. Akhirnya saya dapat jawaban, kemudian saya mengambil langkah-langkah untuk kerjasama dengan para unsur pimpinan. Yang saya maksud di sini adalah sekretaris dan para kepala bidang. Jadi kita gerakkan semua dulu dari unsur pimpinannya. Alhamdulillah ini sudah mulai berjalan dalam kurun waktu masuk minggu ketiga ini. Dinas ini sudah nampaklah wajahnya, sudah nampak perubahannya walaupun belum secara signifikan memang. Nah, lalu perdana nih Pak masuk di Kominfo ini, apa yang terlintas di benak Bapak? Lalu bagaimana kira-kira Bapak menanggapi ini ke depannya? Saya melihat memang dinas Kominfo ini dinas yang besar perannya terhadap pembangunan pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara ini, karena di sini adalah pusat informasi. Tetapi yang terjadi selama ini, apa yang seharusnya menjadi tugas pokok dan fungsi dinas Kominfo ini tidak bisa dipahami oleh instansi ini sendiri, karena memang mungkin tidak adanya kerjasama antara pimpinan yang sebelumnya dengan unsur pimpinan yang ada di sini atau para sekretaris dan kepala bidang, sehingga ini membuat dinas ini menjadi bandel. Kita berharap ke depannya dinas ini akan menjadi ujung tombak, akan menjadi corong bagi pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tenggara untuk memberikan informasi-informasi dari segala bidang, dari segala lini kepada masyarakat, baik itu terhadap pembangunan fisik maupun mental daripada masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara ini. Nah, dari sekian problematika yang Bapak sebutkan tadi, begitu Pak, mengenai permasalahan yang ada di Kominfo ini, kira-kira langkah awal yang harus kita lakukan itu apa Bapak? Karena kan internal dulu diperbaiki, baru kemudian nanti kinerja kita. Itu bagaimana, apa langkah yang akan Bapak lakukan setelah ini? Sebagaimana yang kita sampaikan pada apel pagi tadi, kata kunci yang pertama itu adalah penerapan disiplin di instansi kita ini, Kominfo ini khususnya. Karena kalau tidak disiplin, ya itu tidak akan bisa kita lakukan, perubahan apapun tidak bisa kita buat. Maka disiplin inilah salah satu kuncinya dulu, supaya nanti kita bisa melangkah ke hal yang lainnya. Kenapa disiplin? Karena memang kalau orang yang tidak hadir, sepintar apapun dia, kita perlu dia, tapi dia tidak ada, ya ini kan juga sama saja tidak bisa berjalan. Oleh karenanya, disiplin ini alhamdulillah dalam kurun waktu minggu ketiga ini sudah berubah drastis, ya sudah hampir mencapai 60% lah tingkat kehadiran ASN kita yang ada di Kominfo kita ini. Ya, lalu Bapak beralih dari segi disiplin itu internal begitu Pak ya, yang menjadi pertanyaan besar di dalam masyarakat selama ini kan mengenai vakumnya radio begitu Bapak kan. Jadi ini bagaimana yang nanti solusinya Bapak, karena banyak masyarakat yang sudah mencari-cari begitu, kenapa radionya mati, kenapa. Jadi masyarakat ingin tahu kira-kira memang Bapak baru, dan kira-kira apa langkah yang harus kita lakukan seperti itu Bapak, dan apa yang Bapak sampaikan kepada masyarakat mengenai hal itu? Ya, kami ya sudah mengevaluasi beberapa UPTD kita. Ketika UPTD itu apa menjadi kendala, bagaimana solusinya, itu kita awali setelah minggu kedua Bapak masuk kemari.
Bapak panggil sekretaris dan semua kepala bidang, khususnya kepala bidang yang menangani tentang TV dan radio. Kemudian kita panggil juga kepala UPTD-nya apa kendala, sehingga kita izinnya itu tidak keluar sampai hari ini. Nah, alhamdulillah itu solusinya sudah ada. Tinggal lagi dalam proses pengurusan izin sekarang ini, mungkin paling lambat ya akhir November ini itu radio kita sudah bisa aktif lagi. Alhamdulillah, berarti saat ini sedang dalam proses dan saat lagi nanti akan on air lagi begitu Pak? Iya, dan targetnya itu di akhir November sudah selesai. Karena mereka berjanji sebetulnya 2 minggu, tapi kita buatlah di akhir November itu paling lambat itu sudah on air lah. Radio kita dan TV kita juga nanti siarannya akan kita perbaiki, akan kita tambah jam tayangnya lagi, kemudian program-program yang berkualitas, dan nanti seluruh kegiatan-kegiatan SKPK itu nanti akan kita minta para bidang yang membidang itu dan kasihnya itu untuk terus berkoordinasi dengan dinas-dinas atau instansi yang ada dalam pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara maupun instansi yang vertikal. Jadi nanti mereka ini kita tugaskan, kita bagi job description-nya, jadi mereka langsung jemput bola, dinas A misalnya mengadakan kegiatan, itu sudah ada tim kita yang berkoordinasi ke sana, dan di samping kalian juga ikut meliput ke sana, sehingga kita tidak pernah kekurangan berita. Nah, kita berencana pemberitaan ini nanti ada berita daerah, ada juga berita daerah yang kita sampaikan nanti kepada Provinsi TV Aceh, di mana berita daerah TV Aceh itu harus ada berita-berita dari Aceh Tenggara. Ini juga usul saran dari Komisi C kemarin pada kita, Bapak Faisal, untuk kita berikan berita-berita atau informasi-informasi pembangunan Aceh Tenggara ini kepada TV Aceh, supaya masyarakat kita yang di Banda Aceh dan sekitarnya bisa mengetahui bagaimana sudah perkembangan Kabupaten Aceh Tenggara. Baik, berarti dalam kata lain bahwasanya semua sistem kedinasan ini akan diperbaharui begitu Pak ya, dan semua akan diaktifkan kembali supaya tupoksinya itu sesuai begitu Pak? Iya, alhamdulillah kita sudah sampaikan ini kepada Pak Seda, dan nampaknya Pak Seda juga sangat respon sekali, dan beliau mendukung program-program apa yang sudah kita sampaikan. Begitu juga dengan Pak Bupati, tadi malam juga kami dikonfirmasi, ditelepon oleh Pak Bupati untuk memasukkan taman digital, program taman digital di 5 titik di Kabupaten Aceh Tenggara ini. Jadi dengan adanya taman digital itu nanti ya masyarakat sudah bisa mengakses internet secara free, gratis gitu. Jadi mungkin nanti ditentukan oleh timnya, kita lakukan survei dulu di mana nanti akan dibuat 5 titik itu. Dengan demikian tentunya nanti akan kita expose juga ke pemberitaan TV Aceh dan berita daerah kita, Kabupaten Aceh Tenggara. Mungkin masyarakat sudah akan melihat, oh rupanya sudah Kabupaten Aceh Tenggara kita sudah mempunyai free wifi, dan begitu juga ada selanjutnya. Berarti ini kabar baik untuk masyarakat Aceh Tenggara begitu Pak ya? Iya, kabar baik. Kami memohon sumbang saran, dukungan, baik itu moral maupun spiritual dari seluruh masyarakat, seluruh instansi ya, agar program-program Kominfo ini ke depannya bisa lebih menantang, lebih berkualitas, sehingga informasi-informasi itu bisa cepat didapatkan oleh masyarakat dari Kominfo kita. Lalu Bapak, mengingat bahwasanya kita ini bidangnya adalah informasi dan komunikasi begitu ya, bagaimana nanti koordinasi kita dengan wartawan-wartawan, lalu relasinya dengan para dinas-dinas yang lain, karena kita kan juga mengambil informasi dari kegiatan daripada lingkup pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tenggara itu, bagaimana apa yang Bapak harapkan Pak? Jadi samping memang kita sudah mengusulkan kegiatan di 2019 ini ada koordinasi dengan para wartawan, dan nanti ada juga pelatihan jurnalistik kita sudah kita usulkan dalam program kita, dan di samping itu juga kita sudah membuat program Kopi Morning nanti. Kopi Morning itu antara seluruh wartawan LSM dengan pemerintah daerah atau Forkompimda nantinya. Itu di situ kita change information istilahnya, tukar informasi, memberikan masukan saran dan sebagainya,
untuk tujuannya pembangunan Kabupaten Aceh Tenggara kita. Berarti itu yang menjadi wajah baru nanti di Kominfo begitu Bapak ya, ada program-program baru seperti Kopi Morning tadi ya. Ya, mudah-mudahan alhamdulillah ini sudah didukung oleh pemerintah daerah kita. Oke, baik, terima kasih. Bapak, ini kan di samping ada Bapak Sekjen ini. Iya. Biar tidak terlalu tegang, ini Bapak Sekjen bagaimana tanggapannya dengan kepala dinas kita yang baru ini? Apa yang diharapkan kira-kira Bapak? Alhamdulillah dengan program yang akan dimunculkan ke depan, jadi tupoksi Dinas Kominfo sebagai corong pemerintah untuk mengabarkan pembangunan dan kegiatan yang ada di pemerintah Aceh Tenggara ini akan tercapai dengan baik, insyaallah, dengan program ini dan kerjasama yang baik antara stakeholder yang ada di Dinas Kominfo. Ya baik, untuk Bapak Kabid, para Kabid ada yang ingin disampaikan mungkin Pak? Silakan Bapak. Jujur kami akui semenjak masuknya Pak Kepala Dinas yang baru Pak Sudirman, suasana yang sebelumnya redup sekarang sudah bergairah, dan mulai daripada kasih staf sampai kabit, sekretaris daerah yang lain-lain, tupoksinya sudah semakin jelas, dan program-program yang lahir pun yang selama ini tidak muncul sekarang sudah muncul dan sudah tertampung. Alhamdulillah pada akhirnya nanti dinas ini bisa menjadi dinas yang sesuai dengan tugasnya menyampaikan informasi, mengolah data informasi dan menyebarkan luaskan informasi pembangunan di Aceh Tenggara. Jadi kami sangat respon dan positif terhadap masuknya. Semoga kedepannya lebih baik begitu Pak ya. Ya, insya Allah pasti lebih baik. Ya, kembali lagi ke Bapak Kepala Dinas, terakhir Bapak closing statement ada yang diucapkan Bapak kepada masyarakat Aceh Tenggara tentunya. Para pemirsa yang kami muliakan, kami berharap dengan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika ini nanti kita akan mendapatkan informasi-informasi yang up to date tentang pembangunan Kabupaten Aceh Tenggara, karena kita akan melakukan kerjasama dengan semua pihak, baik itu pihak LSM, wartawan, dan organisasi lainnya, dan juga kita sudah melakukan koordinasi dan akan melakukan koordinasi dengan para SKPK baik di dalam jajaran Kabupaten Tenggara maupun instansi vertikal. Terus akan kita bina dan kami mohon dukungan dari para teman-teman sekalian untuk memajukan pembangunan Kabupaten Aceh Tenggara ini. Dan kami menyadari kami ini masih banyak kekurangan-kekurangan, oleh karenanya kami tetap menerima kritikan, saran, usul agar memperbaiki kinerja kami dan sifatnya tentunya sifatnya membangun. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, sebelumnya saya yang mengucapkan terima kasih atas waktu dan informasinya Bapak Kepala Dinas, Bapak Sekjen dan seluruh staf dan kepala bidang. Nah, pemirsa TV Agara, kali ini insya Allah ke depannya Kominfo Aceh Tenggara atau Dinas Komunikasi dan Informasi Aceh Tenggara akan mulai menunjukkan wajah barunya, dan diharapkan dukungan dan respon baiknya dari seluruh masyarakat Aceh Tenggara, karena pastinya tanpa dukungan dari masyarakat Aceh Tenggara dan respon yang baik juga kami tidak akan bisa bekerja dengan baik begitu Bapak ya. Nah, semoga perbincangan kita hari ini bermanfaat untuk masyarakat Aceh Tenggara, dan terima kasih kami ucapkan.